Baiklah, sekarang kita akan berbicara mengenai cara menghitung persen inhibisi. Jadi kita buat dulu tabelnya seperti ini, nomor, konsentrasi, serapan, DPPH, sampel tambah DPPH, serapan atau absorbansi ini ya. Ini boleh diganti karena kita pakai tadi di judul absorbansi, maka di sini juga absorbansi. Kemudian persen inhibisi. Masukkan datanya, jadi waktu diukur 35 ppm itu mempunyai DPPH 35 ppm itu mempunyai serapan DPPH murni ini ya yang diukur pada konsentrasi 35 ini yang serapan 0,714. Kemudian DPPH ini direaksikan dengan dekokta yang berkonsentrasi 20 dengan jumlah perbandingannya 1 mili dekokta 2 mili DPPH 1:2 itu didapatkan konsentrasi 20 ppm dekokta dicampur dengan DPPH 2 mili yang berkonsentrasi 35 itu absorbansinya turun, absorbansi DPPH turun menjadi 0,392. Dan seterusnya yang 40 seperti itu juga menjadi turun dan terus turun sampai 0,287. Jadi absorbansi tertinggi itu di 20 ppm. Kemudian kita hitung persen inhibisinya dengan cara, ini persen inhibisi ini sama dengan persen aktivitas antioksidannya ya. Jadi dihitung berapa absorbansi dari DPPH awal itu mengalami penurunan setelah ditambahkan dekokta, selisihnya. Kemudian dibagi dengan konsentrasi DPPH awal. Bukan konsentrasi tapi absorbansi DPPH awal. Jadi persen inhibisi itu berasal dari selisih atau di persen inhibisi itu menyatakan seberapa kuat dekokta meredam radikal bebas dari DPPH. Bagaimana cara dia meredam? Kita tahu dia akan mengakibatkan absorbansi dari DPPH ini menjadi berkurang. DPPH 35 ppm ini dia absorbansinya 0,714 karena ada ditambahkan dekokta 1 mili saja, itu mengalami penurunan sebesar 0,392. Kalau dihitung, itu daya hambatnya, berarti kemampuan dekokta 20% dalam menghambat DPPH 35 ppm, itu adalah sebesar 45%. Ya, jadi nanti ini tabelnya tinggal ditarik aja ke bawah. Sama semua. Kalau pakai Excel bisa ya. Kemudian untuk yang namanya vitamin C merupakan larutan antioksidan yang banyak digunakan oleh masyarakat dalam keadaan murni, sehingga dia cocok kita gunakan sebagai pembanding jika seandainya kita ingin mengambil dari alam. Jadi kalau alam ini kan banyak senyawa-senyawa atau tanaman-tanaman ini yang mengandung senyawa metabolis sekunder yang bersifat antioksidan. Kita ingin bandingkan, maka kita ambillah senyawa metabolis sekunder yang murni yang ada terdapat di alam sekunder ya. Itu salah satunya adalah vitamin C. Vitamin E juga bisa, tapi di sini kita ambil vitamin C. Vitamin C itu untuk DPPH-nya sendiri sama absorbansinya 0,714, tapi dia di sini mengalami penurunan radikal sebesar 0,422. Jadi pada konsentrasi 1 saja dia sudah sangat kuat itu, sudah bisa menghambat DPPH. Dengan perbandingan sama juga ini vitamin C-nya ini dengan banding DPPH. Oke, lanjut kita lagi. Jadi ini tinggal ditarik aja ya, masukkan angka datanya, kemudian kita buat grafiknya. Grafiknya itu kita ambil nilai konsentrasi 45 ini dia yang atas. 20, 45. 40, 48, 60, 52. Ini di blok aja dia. Kemudian kita ambil insert, kita ambil insert scatter, lalu ambil yang ininya. Kemudian kita make quick layout, kita ambil yang fungsi fx-nya, kemudian kita hilangkan bintik-bintik yang ini, garis-garisnya ini supaya lebih bagus kelihatannya. Ini kita tarik ini ke bawah. Pindahkan dia ya. Menyentuh pindah aja.
Salah pindah. Ini kita hapus saja. Lalu ini kita membuat grafik konsentrasi absorbansi, biasanya inhibisi, bukan? Grafik persen inhibisi Dekokta. Boleh, lalu ini kita bisa ganti dengan persen inhibisi. Ini bisa kita ganti dengan konsentrasi satuannya kita pakai ppm ya. Nah, dapat ya. Kemudian ini persamaan ini kita gunakan untuk menentukan pada konsentrasi atau persen inhibisi 50 itu berapa pada persen inhibisi 50 itu berapa konsentrasinya. Jadi kita masukkan persamaannya itu kan dia absorbansinya 50 ya. Jadi masukkan absorbansinya 50, kemudian nilai dari B-nya itu adalah 40,7. Kemudian nilai dari A-nya itu adalah 0,195. Jadi ini yang Y ini adalah persen inhibisi 50%. IC5 pada daya hambat 50, persen inhibisi 50. Kita ingin menghitung IC50-nya berapa. Maka kita pakai rumus sama dengan pakai rumus yang ini kesamaan Y itu. Jadi karena kita ambil Y dikurangi angka dikurang angka ya. Angkanya ini satu lagi 40,7. Kenapa kita buat kurang? Karena dia tambah. Kemudian kita bagi dengan nilai A. Maka didapatkanlah pada konsentrasi 47 ya, 47 koma nih. Kalau dibuka dia 47 koma. Ini pada konsentrasi 47 dia ya, 47,7. Maka ini kan di sini nih, kalau rentang konsentrasinya kita lihat di sini 50% itu pada 40 sampai 60. Tapi persisnya 40-60 itu yang mana? Kalau kita lihat dia dekat ke 40 ya, 50-nya ya. 52 juga cukup dekat, tapi bukan ke konsentrasi 60 dia, bukan di konsentrasi 60 dia lebih dekat, tapi di konsentrasi 40 dia lebih dekat. Karena kita hitung dapat pada konsentrasi IC50 itu berada pada konsentrasi 47,7. Atau kalau kita mau genapkan ini menjadi 48 ppm. Jadi itu adalah nilai IC50 dari Dekokta sabut kelapa muda. IC50 berarti konsentrasi pada saat Dekokta mampu menghambat radikal bebas dari DPPH sebesar 50%. Setelah itu kita cari lagi sama regresi linier dari yang namanya vitamin C, sama caranya ya. Tapi di sini kita nggak perlu nyari berapa IC50 dari vitamin C, karena di sini kita hanya menggunakan vitamin C sebagai pembanding, di mana kalau dilihat dari segi kategorinya, vitamin C ini sangat kuat, dia kuat. Berarti layak dia digunakan sebagai nanti dibuat sebagai suatu teknologi lah, di produk yang bisa membuat dia Dekokta ini mungkin bisa diseduh, diminum oleh masyarakat teh, bisa sebagai antioksidan, salah satu sumber antioksidan sekunder Dekokta dari yang namanya sabut kelapa muda, karena kita buatkan secara alami juga dengan menggunakan air, jadi bisa dikonsumsi oleh masyarakat, tidak berbahaya. Itu aja untuk yang namanya antioksidan. Silakan bertanya jika tidak paham.